Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yostan Ritarigan dari Penjas 2D dengan NPM 19 219 1140. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang makalah yang telah saya buat dari pembelajaran TB motorik. Teori belajar motorik. Pada dasarnya, belajar gerak atau motor learning merupakan suatu proses belajar yang memiliki tujuan untuk mengembangkan berbagai keterampilan gerak yang optimal secara efisien dan efektif. Seiring dengan itu, Schmidt menegaskan bahwa belajar gerak merupakan suatu rangkaian asosiasi latihan atau pengalaman yang dapat mengubah kemampuan anak ke arah kinerja keterampilan gerak tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, perubahan keterampilan gerak dalam belajar gerak merupakan indikasi terjadinya proses belajar gerak yang dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian, keterampilan gerak yang diperoleh bukan hanya dipengaruhi oleh faktor kematangan gerak, melainkan juga oleh faktor proses belajar gerak. Definisi belajar menurut beberapa ahli. Menurut Winkel, belajar adalah semua aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan, yang perlu menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengelolaan pemahaman. Menurut Ernest R. Hilgard, dalam Sumaryadi Surya Barata, belajar merupakan proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang kemudian menimbulkan perubahan yang keadaannya berbeda dari perubahan yang ditimbulkan oleh lainnya. Sedangkan pengertian belajar menurut Gagne dalam bukunya The Conditions of Learning, belajar merupakan sejenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan yang serupa itu. Perubahan terjadi akibat adanya suatu pengalaman atau latihan, berbeda dengan perubahan serta-merta akibat refleks atau perilaku yang bersifat naluriah. Dan menurut Muhammad Surya, definisi belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Kesimpulan yang bisa diambil dari kedua pengertian di atas bahwa pada prinsipnya, belajar adalah perubahan dari diri seseorang. Selanjutnya, prinsip perkembangan motorik. Prinsip utama perkembangan motorik adalah koordinasi gerakan motorik baik motorik kasar maupun motorik halus. Ada beberapa prinsip utama perkembangan motorik menurut Malina dan Bouchard, yaitu yang pertama ada kematangan syaraf. Kemampuan anak melakukan gerakan motorik sangat ditentukan oleh kematangan syaraf yang mengatur gerakan tersebut. Pada waktu anak dilahirkan, syaraf-syaraf yang ada di pusat susunan belum berkembang dan berfungsi sesuai dengan fungsinya, yaitu mengontrol gerakan-gerakan motorik. Pada usia kurang lebih 5 tahun, syaraf-syaraf ini sudah mencapai kematangan dan menstimulasi berbagai gerakan atau kegiatan motorik. Otot-otot besar mengontrol gerakan motorik kasar, seperti berjalan, berlari, melompat, dan berlutut. Berkembang lebih cepat bila dibandingkan dengan otot-otot halus yang mengontrol kegiatan motorik seperti menggunakan jari-jari tangan untuk menyusun puzzle, memegang pensil atau gunting, membentuk plastisin atau tanah liat. 2. Urutan pada usia 5 tahun. Anak telah memiliki kemampuan motorik yang bersifat kompleks, yaitu kemampuan anak untuk mengkoordinasikan gerak motorik dengan seimbang, seperti belajar sambil melompat, berlari sambil melompat, mengendarai sepeda, dan lain-lain. Urutan pertama disebut pembedaan yang mencakup perkembangan secara perlahan dari gerakan motorik yang kasar yang belum terarah ke gerakan yang lebih terarah sesuai dengan fungsi gerakan motorik. Urutan kedua adalah keterpaduan, yaitu kemampuan dalam menggabungkan gerakan motorik yang saling berlawanan dalam koordinasi gerak yang baik, seperti berlari dan berhenti, melempar dan menangkap, maju dan mundur. Yang ketiga, motivasi teori hedonisme, yaitu motivasi yang berhubungan dengan senang atau gembira. Selain itu ada juga teori naluri yang motivasi di dalam diri manusia. Motivasi itu bersifat alami, dan motivasi inilah yang mendorong seseorang untuk berperilaku berkreativitas untuk mencapai tujuannya. Semakin kuat motivasi seseorang, maka semakin cepat dalam memperoleh tujuan dan kepuasan. Begitu juga dengan anak. Kematangan motorik memotivasi anak untuk melakukan aktivitas motorik dalam lingkup yang luas. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas fisik yang meningkatkan dengan tajam. Anak-anak seakan tidak mau berhenti melakukan aktivitas
yang menggunakan otot-otot kasar atau halus. Motivasi yang datang dari dalam diri anak perlu didukung dengan motivasi yang datang dari luar. Misalnya dengan memberi kesempatan pada anak untuk melakukan berbagai kegiatan gerak motorik serta menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan anak. Yang keempat, pengalaman berkembang gerak merupakan dasar bagi perkembangan berikutnya. Latihan dan pendidikan gerak pada usia anak dini adalah lebih ditunjukkan bagi pengayaan gerak, pemberian pengalaman yang membangkitkan rasa senang dalam suasana riang gembira anak. 5. Praktiknya. Praktik berupa kebutuhan anak usia dini yang berkaitan dengan pengembangan motoriknya perlu dipraktikkan dengan bimbingan guru. Kebutuhan anak-anak tersebut menurut Baker dan Red adalah sebagai berikut. Ekspresi melalui gerakan, bermain sebagai bagian dari pengembangan anak, kegiatan yang berbentuk drama, kegiatan yang berbentuk irama, banyak latihan motorik kasar maupun motorik halus. Selanjutnya adalah aspek-aspek belajar gerak. Belajar gerak merupakan salah satu dari pelajaran pendidikan jasmani di sekolah, yang di dalamnya memuat unsur penekanan terhadap pencapaian tujuan dalam pembelajaran agar anak memiliki kemampuan gerak yang memadai. Belajar gerak merupakan integral dari ilmu pendidikan jasmani. Tim penulis CRI menjelaskan bahwa anak usia 3 tahun memiliki kekuatan fisik yang mulai berkembang, tapi rentang konsentrasinya pendek, cenderung berpindah-pindah dari suatu kegiatan-kegiatan yang lain. Meskipun memiliki rentang konsentrasi yang relatif pendek, mereka menjadi ahli pemecah masalah dan dapat memusatkan perhatian untuk suatu periode yang cukup lama jika topik diajarkan menarik bagi mereka. Permainan mereka bersifat sosial dan sekaligus paralel. Pada usia ini, anak mengembangkan keterampilan motorik kasar dan melakukan gerakan fisik yang sangat efektif. Energi mereka seolah-olah tiada habisnya. Pada usia 5 tahun, rentang konsentrasi anak menjadi lama. Kemampuan mereka untuk berpikir dan memecahkan masalah juga semakin berkembang. Anak dapat memusatkan diri pada tugas-tugas dan berusaha untuk memenuhi standar mereka sendiri. Secara fisik, pada usia ini, fisik anak sangat lentur, tertarik pada senam dan olahraga teratur. Mereka mengembangkan kemampuan motorik yang lebih baik. Kegiatan-kegiatan seperti memakai baju, menggunting, menggambar, dan menulis lebih mudah dilakukan. Secara terperinci, deskripsi perkembangan fisik anak usia 3-5 tahun adalah sebagai berikut. Perkembangan motorik anak bisa dipantau dengan melakukan suatu tes. Tes umum yang dilakukan untuk memantau perkembangan motorik adalah tes Denver. Tes ini membagi perkembangan anak menjadi 4, yaitu perkembangan personal sosial, perkembangan bahasa, serta perkembangan motorik kasar dan motorik halus adaptif. Perkembangan bayi akan diamati setiap 1 bulan sekali. Sedangkan balita, atau tepatnya setelah anak menginjak usia 2 tahun ke atas, cukup 3 bulan sekali. Tes Denver merupakan checklist untuk mempermudah pemantauan akan perkembangan anak, apakah anak sesuai dengan perkembangan usianya saat itu atau tidak. Sebagai contoh adalah jika siswa diminta untuk menggambar sebuah garis sepanjang 20 cm, tanpa kemudian diukur kebenarannya dengan penggaris, maka kebenaran pembelajaran hanyalah sebuah perkiraan semata, tanpa mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Yang keempat ada reinforcement. Secara teoritik, sulit untuk membedakan antara umpan, balik, dan penguatan. Penguatan biasanya digambarkan sebagai rangkaian penguatan yang mengikuti suatu perilaku tertentu dan meningkatkan kesempatan bahwa perilaku tersebut akan terulang. Sedangkan umpan balik mengikuti respon yang tampak. Yang selanjutnya, klasifikasi keterampilan gerak. Keterampilan gerak adalah kemampuan untuk melakukan gerak secara efektif dan efisien. Keterampilan gerak merupakan perwujudan dari kualitas koordinasi dan kontrol tubuh dalam melakukan gerakan. Keterampilan gerak diperoleh melalui proses belajar, yaitu dengan cara memahami gerakan dan melakukan gerakan berulang-ulang dengan kesadaran pikiran kebenaran tindakan gerakan yang dilakukan. Pengklasifikasian gerakan bisa dibuat berdasarkan beberapa sudut pandang. Sebagai berikut: yang pertama, klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak. Keterampilan gerak bisa dikaji berdasarkan kecermatan pelaksanaan gerak. Kecermatan pelaksanaan gerak bisa ditentukan antara lain oleh jenis-jenis otot besar dan yang melibatkan otot-otot halus. Berdasarkan kecermatan gerakan atau jenis-jenis otot yang terlibat, keterampilan gerak bisa dikategorikan menjadi 2, yaitu pertama, keterampilan gerak agal atau gross motor skill. Keterampilan gerak agal adalah gerakan yang di dalamnya pelaksanaannya melibatkan otot besar sebagai basis utama gerakan.
Yang kedua, keterampilan gerak halus atau fine motor skill. Keterampilan gerak halus dalam gerakan pelaksanaannya melibatkan otot-otot halus sebagai basis utama gerakan, sebagai contoh menggambar, mewarnai, dan menulis tegak bersambung. Klasifikasi berdasarkan perbedaan titik awal. Apabila diperlukan gerakan keterampilan, ada yang dengan mudah bisa diketahui bagian awal, akhir, dan gerakannya. Tetapi juga ada yang sukar untuk diketahui. Dengan karakteristik seperti itu, keterampilan gerak bisa dibagi menjadi 3 kategori, yaitu keterampilan gerak discrete atau discrete motor skill. Keterampilan gerak discrete yaitu keterampilan gerak di mana dalamnya pelaksanaan bisa dibedakan secara jelas titik awal dan titik akhir gerakannya. Yang kedua, keterampilan gerakan serial atau serial motor skill. Keterampilan gerak discrete yang dilakukan beberapa kali secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, keterampilan gerak continue atau continuous motor skill. Keterampilan gerak yang tidak dengan mudah ditandai titik awal dan titik akhir dari gerakannya. Biasanya dipengaruhi oleh si pelaku dengan stimulus eksternal dibanding dengan pengaruh bentuk gerakannya tersendiri. Yang ketiga, klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan di dalam melakukan suatu gerakan keterampilan. Ada kalanya pelaku menghadapi kondisi lingkungan yang tidak berubah dan kalanya berubah-ubah. Berdasarkan keadaan kondisi lingkungan seperti itu, gerakan keterampilan bisa dikategorikan menjadi 2, yaitu keterampilan gerak tertutup atau closed skill, keterampilan di mana pelaksanaannya terjadi pada kondisi lingkungan yang tidak berubah-ubah dan stimulus gerakannya timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri. Tidak adanya faktor luar yang turut menggerakkan atau mengarahkan gerakan. Keterampilan gerak terbuka atau open skill, keterampilan gerak di mana dalam pelaksanaannya terjadi pada kondisi lingkungan yang berubah-ubah dan pelaku gerak menyesuaikan dengan stimulus yang timbul dari lingkungannya. Perubahan kondisi lingkungan bisa bersifat temporal dan bersifat spesial. Mungkin sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,